impossible. They build the hurdles, the walls, and the obstacles. When we're together, you know we're unstoppable now. I'm not afraid to tear it down and start it over again. It's not a thing. We can better renegades. I'm here for you. We're here for each other. Let's start again. We can better renegades. I'm not They've been holding us down. They've been telling us to change our voices. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah ekologi. Perkenalkan, nama saya Dinia Aulia dengan 211091599. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahman dengan NIM 211091006. Nama saya Anissa Usaliha dengan NIM 21109100063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul dengan NIM 21109100066. Hai, perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 211091006. Halo, nama saya Alvin Aini dengan NIM 211091004. Wis mulai ya. Halo everyone, perkenalkan nama saya Habibur Isani dengan NIM 21109100062. Di sini saya sebagai kameramen dan juga editing. Halo. Di tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Cangkring ini memiliki beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan, yakni salah satunya pencemaran lingkungan. Pembuangan sampah di TPA ini dapat mencemari tanah, air tanah, dan udara di permukaan TPA ini. Bahan kimia berbahaya dapat membahayakan lingkungan dan mengancam ekosistem serta kesehatan manusia. Seperti halnya pencemaran air ini, di dalam got tersebut terdapat banyak sampah yang tidak tertata rapi. Kemudian ada perencanaan dan lokasi. Lokasi pemilihan TPA yang tepat dan perencanaan yang baik sangat penting. Kesalahan dalam pemilihan lokasi dapat berdampak negatif pada komunitas sekitar. Misalnya dalam TPA di Desa Cangkring ini berdekatan dengan sawah, jadi banyak sampah yang berserakan hingga ke sawah-sawah warga. Selanjutnya dari masalah kesehatan, TPA di Desa Cangkring dapat menimbulkan bau dan pencemaran udara yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada penyusutan lahan TPA. TPA memerlukan lahan yang luas yang dapat menyebabkan penyusutan lahan yang berharga. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk memprioritaskan daur ulang dan pengurangan sampah. Kemudian mencari teknologi baru untuk mengelola sampah secara lebih efisien, yakni selain dibakar, serta dapat mengawasi dan mengelola TPA dengan baik untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan. Ya, selanjutnya, jika limbah sampah sampai bocor ke sawah warga, hal ini dapat berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kerusakan tanaman dan hasil pertanian. Limbah yang mencemari sawah dapat merusak tanaman dan hasil pertanian. Zat beracun dalam limbah dapat diserap oleh tanaman, mengakibatkan kerusakan dan berpotensi membahayakan kesehatan jika hasil pertanian tersebut dikonsumsi. Dampak ekonomi. Terjadinya pencemaran di sawah dapat menurunkan hasil pertanian dan produktivitas yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada mata pencarian dan ekonomi masyarakat lokal. TPA
Desa Cangkring diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2019, akan tetapi dioperasikan pada tahun 2023. TPA ini tergolong masih baru dan sampah-sampah di TPA ini masih tergolong sedikit. Meskipun penumpukan sampah masih tergolong sedikit, sudah banyak dampak negatif yang telah ditimbulkan dari TPA ini. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran sampah TPA cukup mengganggu lingkungan udara yang ada di sekitar TPA tersebut. Misalnya, asap hasil pembakaran sampah mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara. Asap dari membakar sampah jenis apapun, baik plastik, kayu, kertas, daun maupun kaca, melepaskan banyak polutan beracun. Akibat pencemaran tanah, sampah industri, tanah di lahan tersebut menjadi mengeras dan sangat kering. Petani yang bekerja di pertanian tersebut mengeluhkan gangguan kulit setelah selesai bekerja. Saat ini sedang musim kemarau, di mana cuacanya itu sangat terik. Ditambah dengan pembakaran sampah di TPA yang mengakibatkan tanahnya menjadi gersang dan para petani menjadi kesulitan untuk mengolah tanahnya. Ya, saat ini kami berada di TPA Desa Cangkring, merupakan TPA Tempat buang akhir. ya, tempat pembuangan akhir. Di sini itu tempat sampahnya khusus bagi warga-warga Desa Cangkring. Jadi masalah pertama penyebab TPA ini dibangun yaitu untuk agar seluruh warga di Desa Cangkring itu tidak membuang sampah di sungai. Yang pertama kan, buang sampah di sungai itu bisa menyebabkan apa aja, Mas? Banjir, Terus menyebabkan air sungai tidak berjalan dengan lancar. terus sumbat ya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi pemerintah memberikan solusi untuk warga-warga agar bisa membuang sampah di TPA ini. Tetapi masih banyak yang buang sampah sembarangan ya, Pak. Iya. Itu apa? Tadi saya melihat sebelum saya ke TPA ini, saya melihat di beberapa aliran sungai ternyata masih banyak yang membuang sampah di sungai. Iya. Iya. Mari nanti kita kaji dulu bagaimana kondisi sungai tersebut setelah dibuang sampah itu. Apakah memang masih banyak warga yang membuang sampah di tempat di sungai tersebut, atau memang semua warga sudah membuang sampahnya di sini? Ya, ini seperti yang dikatakan Mbak Dina tadi, bahwa masih banyak yang membuang sampah di sungai, di aliran sungai, yang menyebabkan menyumbat aliran sungai. Oh, ini loh. Oh. Ya, terlihat masih banyak sampah di aliran-aliran sungai yang tentu saja akan menyebabkan pencemaran air dan juga dapat menyebabkan kebanjiran jika hal ini dilakukan terus-menerus. Ya, selain pemerintah menyediakan TPA, pemerintah desa juga menyediakan tong sampah per rumah seperti ini, dan setiap harinya diambil oleh petugas TPA. Tetapi pemerintah desa ini belum lalu memperhatikan tempat pembuangan sampah. Kita lihat di sini
belum ada pembatas antara sawah, sungai, itu belum ada bangunan gitu loh. Nah, makanya masih menjadi satu, masih kecacar di sawah orang gitu. Ya. Setelah saya melihat permasalahan-permasalahan yang ada di TPA di sini, saya ingin memberikan solusi. Solusi yang pertama itu seharusnya pemerintah itu lebih memperhatikan TPA ini dengan membangun pembatas yang terbuat dari cor untuk biar ada pembatas antara lahan sawah sama TPA ini. Jadi jika nantinya dibangun pembatas menggunakan cor, ini pasti sampah-sampah tidak akan berserakan sampai ke sawah, tidak akan mencemari saluran air, dan tanaman-tanaman tidak akan kering seperti ini. Dan selain upaya yang disampaikan oleh teman saya ini, upaya lain yaitu pemerintah itu bisa melakukan seperti hanya sosialisasi kepada masyarakat, di mana dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu diharapkan masyarakat itu akan sadar dengan pentingnya membuang sampah di TPA ini. Dengan harapan apa? Supaya di lingkungan masyarakat itu terjaga kebersihannya, karena pemerintah sendiri sudah menempatkan tempat pembuangan akhir yaitu di TPA Cangkring ini. 3. Sekian video dari kelompok 1 tentang pencemaran udara di TPA Cangkring. Sampai jumpa. Dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam pengelolaan tempat pemrosesan air TPA. Inilah beberapa alasan mengapa peran keduanya penting. Peran pemerintah. Regulasi, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan peraturan lingkungan yang ketat terkait TPA untuk memastikan pengelolaan limbah yang aman. Pengawasan dengan pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap operasi TPA untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan, termasuk pemantauan kualitas air, udara, dan tanah di sekitarnya. Perencanaan dan izin. Pemerintah juga terlibat dalam perencanaan dan pemberian izin untuk TPA baru, serta menilai dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Peran masyarakat. Kesadaran lingkungan. Masyarakat perlu memiliki kesadaran lingkungan dan pemahaman tentang dampak limbah dan TPA terhadap lingkungan dan kesehatan mereka. Pengurangan limbah. Masyarakat dapat berperan dalam mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui praktik-praktik pengurangan, daur ulang, dan penggunaan yang bijak. Partisipasi dan pengawasan. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kelompok pengawasan lingkungan atau organisasi non-pemerintah yang memantau aktivitas TPA dan melaporkan pelanggaran. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keselamatan TPA, serta mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Faktanya, data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (APLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa 3,2 juta ton sampah yang dibuang ke laut adalah sampah plastik, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun. Ada air mata yang jatuh di tanah.
tanah kami. Bisakah kamu rasa apa yang sekarang tong alami? Jatuh dan bangkit selalu tong rasa sendiri. Sungguh terlalu kami sangat rapi pikir tong diri. Apakah kamu lupa kalau kata orang ini satu? Kamu lupa kata tong ini bineka tunggal ika? Apakah ini yang kamu bilang katong merdeka? Kamu senang di sana tong di sini terada yang bantu. Omong kosong apalagi yang kalian buat. Terpapa tong begini itu lebih dari cukup. Sendiri mandiri ini yang bikin tong sekuat. Dasar egois wahai umat hati yang tertutup. Terlalu sadis melihat Indo seperti ini. Banyak hipoter kamu terada hati nurani. Secukup banyak air mata yang tertumpah. Tuhan berkati tanah kami atas nama Bapa.